Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar semua teman-teman, para pendamping dan para pejuang penderita gangguan asam lambung dan inisiatif psikosomatis disorder dimanapun teman-teman berada. Mudah-mudahan teman-teman bertambah sehat, panjang umur, berkah, dan selalu semangat dalam menjalankan hari-hari serta rutinitas teman-teman semuanya. Baik teman-teman, yang baru bergabung dan belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu channel Bunda NH agar Bunda lebih semangat lagi untuk memberikan edukasi, motivasi seputaran gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis disorder. Semuanya berdasarkan pengalaman saya teman-teman, berdasarkan pengalaman saya sebagai pendamping yang mempunyai suami ya, pasangan yang terkena gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis disorder, akhirnya bisa kembali hidup secara normal, pulih, sehat, dan sembuh total. Masya Allah teman-teman. Teman-teman juga pastinya bisa teman-teman, yang namanya sembuh secara alami, tanpa obat, tanpa herbal. Nah teman-teman, tema saya kali ini adalah ya, kita membahas semuanya itu berdasarkan pengalaman saya teman-teman. Tema saya ini adalah ini teman-teman ya, kita akan membahas nih ya, bagaimana sembuh secara alami, tanpa obat, tanpa herbal, untuk semua pejuang gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis disorder. Simak terus sampai habis, sampai dengan selesai video-video saya teman-teman. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk kembali hidup secara normal tanpa adanya gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis disorder tentunya. Oke teman-teman, tentunya ya, namanya sensasi itu bisa dibilang wah bejibun banget teman-teman, banyak banget, bisa dibilang horor, 1001 sensasi, dari mulai sensasi di bagian kepala, sensasi di bagian apa ya, dada, terus sensasi di bagian perut, sensasi di bagian seluruh tubuh, dari mulai nih ya, ujung rambut sampai dengan ujung kaki, itu semuanya pernah dirasakan oleh suami saya teman-teman. Yang pastinya ya, suami saya berjuang itu sungguh luar biasa teman-teman, bisa terbebas dari inisiatif psikosomatis disorder, tentunya tanpa obat, tanpa herbal. Nah, bagaimana sih metodenya atau caranya ya, suami saya bisa terlepas dari inisiatif psikosomatis disorder? Nah, di sini saya berbagi pengalaman teman-teman ya, saya sharing, terus juga untuk teman-teman yang saat ini masih saja terus berjuang gitu kan, bisa terbebas dari itu semua. Yakinlah teman-teman, anxiety disorder itu bisa sembuh, bisa teman-teman itu hidup kembali secara normal. Yang penting teman-teman itu satu ya, itu meyakini dan merubah mindset bahwa gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis disorder itu tidak berbahaya, tidak mematikan teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bisa ya, menjernihkan pikiran, terus juga menggunakan logika akan apa yang teman-teman alami itu setelah teman-teman nih bolak-balik rumah sakit ya kan, periksa jantung, EKG, terus ronsen, terus juga endoskopi, terus juga sampai USG, sampai dengan pengecekan secara general atau secara menyeluruh ya di dalam tubuh. Nah, jika hasilnya dari dokter ya, hasil pemeriksaan dari dokter di rumah sakit itu teman-teman hanya asam lambung biasa, terus teman-teman itu tidak ada sesuatu atau penyakit serius, penyakit kronis yang diderita oleh teman-teman ya, sesuai dengan hasil pemeriksaan dokter, teman-teman harus percaya sama dokter ya. Karena ya kalau dokter sudah menyatakan bahwa ya teman-teman ini aman, teman-teman ini baik-baik saja gitu kan, tidak ada gangguan yang serius, tidak ada penyakit kronis sesuai dengan apa ya, pemikiran atau diagnosa dari teman-teman sendiri, itu teman-teman harus bisa ya percaya gitu loh sama dokter bahwa itu semuanya tuh aman. Makanya teman-teman kurangi cemasnya gitu kan,
melepaskan semua beban pikiran yang bisa membuat teman-teman itu akhirnya menjadi ketakutan. Nah, orang-orang anxiety ini teman-teman, itu yang ada takut takut penyakit berat, takut penyakit serius, dan akhirnya membuat teman-teman membatasi gerak, membatasi ruang gerak ya, membatasi yang namanya makanan, dan membatasi semua aktivitas teman-teman, sampai akhirnya mohon maaf teman-teman, ada yang akhirnya memilih berhenti bekerja, memilih memutuskan untuk resign dari pekerjaan teman-teman, dan itu benar-benar teman-teman ya, sensasinya itu membuat tidak nyaman, iya, membuat teman-teman merasa ketakutan, kecemasan, iya. Tapi teman-teman ya, semua sensasi itu bisa teman-teman atasi kalau teman-teman itu bisa yang namanya mengabaikan pola pikir yang negatifnya itu. Jadi apa yang dijalankan, metode-metode yang dijalankan oleh suami saya teman-teman ya, selama saya mendampingi teman-teman, suami saya ini ya, itu tidak mengkonsumsi obat teman-teman, sembuh secara alami tanpa obat, tanpa herbal. Walaupun banyak nih ya dari saudara, dari teman-teman terdekat itu menawarkan yang namanya, coba minum obat ini Kang, coba minum herbal ini Kang, itu no. Suami saya itu tidak mengkonsumsi itu semua teman-teman, apalagi vitamin atau suplemen ya. Suami saya itu hanya menjalankan beberapa metode teman-teman, dan ini mungkin bisa teman-teman ikuti ya, apa yang kami jalankan teman-teman. Dan kalau teman-teman mau tahu, simak terus sampai selesai ya. Jangan lupa juga subscribe nih yang baru bergabung ya, yang belum ini belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, terus tombol loncengnya itu teman-teman klik agar teman-teman bisa mendapatkan ya update notifikasi video-video terbaru dari saya, Bunda Inha tentunya. Jadi Bunda Inha ini membersama teman-teman, mendampingi teman-teman juga ya, membantu teman-teman untuk bisa terbebas dari yang namanya gangguan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis, dan sampai dengan akhirnya teman-teman itu bisa kembali pulih hidup secara normal seperti dulu, seperti sedia kala. Jadi gitu teman-teman. Metodenya apa saja sih Bun? Nah, metodenya itu sangat mudah teman-teman bisa jalankan ya. Jadi teman-teman harus konsisten menjalankan metodenya. Terus juga teman-teman harus meyakini ya, harus merasakan bahwa metode ini bisa menyembuhkan teman-teman gitu kan, membebaskan teman-teman dari yang namanya anxiety. Nah, metodenya akan Bunda share di sini. Metodenya itu mudah sekali seperti ini teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman ya, menjalankan metode tidur lebih awal. Jadi teman-teman harus berusaha diprogram nih, mulai hari ini yang belum memprogram ya, kalau bisa diprogram tidur lebih awal di jam 9 atau jam 10 teman-teman sudah harus bisa tidur teman-teman. Usahakan handphone dimatikan atau handphone di silent ya, terus juga tidak bermedia sosial, tidak bermain HP atau bermain media sosial, itu hentikan di jam 9 atau jam 10 teman-teman. Nah setelah tidur ya, itu teman-teman nanti besok paginya bangun lebih awal teman-teman, usahakan bangun lebih awal sebelum subuh ya. Itu teman-teman mandi pakai air dingin, biar bismillahirrahmanirrahim, aku sehat aku kuat. Teman-teman mandi itu ya, mandi terus sholat subuh, terus teman-teman jangan lupa yang teman-teman sarapan pagi. Nah sebelum sarapan pagi teman-teman minum atau terapi air putih hangat terlebih dahulu 30 sampai dengan 40 menit sebelum sarapan. Setelah bangun tidur teman-teman terapi itu ya 1 atau sampai dengan 2 gelas. Kalau suami saya itu 2 gelas teman-teman, terapi minum air putih hangat setelah bangun tidur sebelum sarapan. Terus setelah sarapan nih teman-teman program olahraga jalan kaki di pagi hari yang cukup ringan, yang tidak membutuhkan biaya yang besar, tidak membutuhkan yang namanya ekstra tenaga. Itu teman-teman bisa lakukan itu ya.
30 menit sampai dengan 40 menit dengan 7.000 langkah, sampai dengan 10.000 langkah. Teman-teman usahakan teman-teman olahraga jalan kaki di pagi hari. Nah, setelah olahraga jalan kaki di pagi hari, terus apa lagi sih Bun gitu, karena kalau misalkan keliangan atau sempoyongan gimana Bun, teruskan teman-teman ya. Jika terjadi ya ada sempoyongan atau keliangan itu teman-teman, itu cobalah berusaha untuk ini ya, mengabaikan sensasi gitu kan. Jadi jangan terlalu fokus sama sensasi. Ayo teman-teman afirmasi diri ya secara positif. Aku bisa, aku kuat. Kelayangan ini tidak akan membuat teman-teman pingsan, percaya deh teman-teman ya. Jadi setelah itu teman-teman, setelah olahraga teman-teman, cobalah bersosialisasi, cobalah berinteraksi dengan orang lain, dengan keluarga, dengan teman-teman yang lain ya. Bangun lagi komunikasi. Jangan teman-teman akhirnya mengurung diri terus di kamar, terus juga berdiam diri di dalam rumah, tidak ada melakukan aktivitas fisik apapun. Nah, itu teman-teman berusaha untuk bangkit, untuk kembali menjalin yang namanya komunikasi, terus juga ini ya, interaksi sosial gitu kan dengan orang lain, dengan teman-teman yang lain. Nah, setelah itu teman-teman ya, berusaha teman-teman mengabaikan pola pikir negatifnya. Terus sepanjang hari itu usahakan tidak banyak rebahan, apalagi sampai dengan tidur siang yang terlalu lama. Karena apa? Kalau teman-teman kebanyakan rebahan, malas gerak, tidur siang itu ya, nanti malamnya teman-teman akhirnya jadi gelisah, susah tidur, terus tidak mendapatkan kualitas tidur yang maksimal. Nah, malam harinya itu teman-teman seperti tadi mengulang terus ya metode-metode yang kami gunakan itu teman-teman, itu bisa membantu teman-teman ya terbebas dari yang namanya anxiety psikosomatis disorder. Jadi teman-teman jangan terlalu fokus sama sensasi, berusahalah untuk ya bisa bergerak bebas. Jangan akhirnya teman-teman membatasi ruang gerak teman-teman, mau kemana takut, mau kumpul sama keluarga takut, mau pergi sama teman-teman yang lain takut. Nah, itu jangan akhirnya itu membatasi teman-teman untuk bisa bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain. Karena ya dengan berinteraksi sosial, dengan berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, itu akan yang namanya mengurai hormon kortisol dan mendapatkan yang namanya hormon bahagia. Jadi teman-teman itu akan bisa menemukan ya kebahagiaan tersendiri nanti. Nah, setelah itu teman-teman akhirnya bisa tuh perlahan sensasi itu berkurang. Jadi teruslah semangat di diri sendiri teman-teman. Ayolah bangkit, ayolah semangat, jangan kalah sama sensasi, beneran deh. Olahraga jalan kaki di pagi hari itu sangat-sangat penting banget teman-teman. Tidak hanya untuk teman-teman yang sedang berjuang nih terbebas dari anxiety, tapi untuk kita nih ya, pendamping ataupun teman-teman yang lain yang tidak terkena anxiety disorder, itu juga membutuhkan yang namanya olahraga jalan kaki di pagi hari. Kenapa? Untuk menjaga imunitas tubuh, terus juga menjaga keseimbangan tubuh ya. Akhirnya kita mempunyai tubuh yang kuat, tubuh yang prima gitu, yang fit ya, yang akhirnya bisa melakukan aktivitas rutinitas ya fisik, secara fisik nih, dengan yang namanya semangat, dengan yang namanya itu sehat gitu lah teman-teman. Jadi ayolah teman-teman, jangan batasi ruang gerak teman-teman. Justru teman-teman harus beranikan diri nih untuk keluar rumah, untuk bisa bersosialisasi ya, untuk bisa akhirnya tuh teman-teman menemukan cara untuk sembuh itu secara alami, tentunya tanpa obat, tanpa herbal. Tapi bagaimana sih pun kalau sudah ketergantungan sama obat atau sama herbal? Nah, teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui ya, bahwa obat ataupun herbal itu pastinya ada efek samping teman-teman. Terus juga yang namanya obat atau herbal itu tidak menyelesaikan masalah, justru hanya meredakan gejalanya saja teman-teman. Dan ketika teman-teman terus ya tersugesti sama obat ini, dengan minum obat akhirnya sensasi bisa hilang. Nah, teman-teman itu harus bisa merubah merubah pola pikir yang seperti itu. Justru obat ya itu tadi yang Bunda sampaikan itu tidak menyelesaikan masalah, hanya meredakan gejalanya saja teman-teman. Nah, ketika teman-teman nih misalkan ya teman-teman itu merasakan sakit kepala, keliengan, pusing yang terus berat sini, akhirnya teman-teman
minum yang namanya obat ini ya, anti nyeri atau pereda nyeri, itu hanya sesaat teman-teman. Nah ketika ya ini ya obat itu sudah dikonsumsi hanya beberapa jam, teman-teman akhirnya ini ya kembali lagi pusing gitu kan. Terus masa teman-teman harus minum obat itu lagi, kan nanti lama-lama itu akan ketergantungan teman-teman. Jadi stop ya, yang namanya obat itu stop teman-teman, stop minum herbal, stop minum obat. Ternyata ada cara ya sembuh secara alami itu tanpa obat, tanpa herbal, seperti metode-metode yang Bunda sampaikan tadi teman-teman. Percaya deh ya, yang namanya metode-metode sederhana tadi itu bisa membantu teman-teman terbebas dari yang namanya gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis sadar. Akhirnya bisa teman-teman bergerak bebas gitu kan, kemanapun teman-teman bisa pergi ya, abaikan pikiran negatifnya itu teman-teman, ayolah gitu kan, bangkit semangat. Jadi dengan teman-teman bisa ya merubah pola pikir ya, bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis sadar tidak berbahaya, tidak mematikan. Itu teman-teman akan membuat teman-teman bangkit. Jadi ayolah bangkit, semangati diri teman-teman, teruslah afirmasi diri. Jangan akhirnya teman-teman merasa itu ya terpuruk gitu loh, kok cuma saya yang merasakan ini, kok saya gak bisa sembuh. Nah teman-teman harus bisa itu ya menghilangkan itu semua teman-teman. Yakinlah ya bahwa teman-teman itu pasti sembuh, pasti sehat, pasti bisa kembali hidup secara normal. Tentunya tanpa obat, tanpa herbal teman-teman, itu bisa teman-teman dapatkan ya jika teman-teman bisa yang namanya mengabaikan pola pikir negatif, terus menjalankan metode-metodenya secara sederhana, terutama olahraga jalan kaki di pagi hari teman-teman. Yang pastinya olahraga jalan kaki di pagi hari itu sangat menyehatkan teman-teman. Selain menghilangkan hormon kortisol atau hormon stres nih teman-teman ya, yang keseharian mungkin teman-teman ini selalu di pressure sama pekerjaan, sama atasan atau sama partner teman-teman, terus juga permasalahan-permasalahan lain yang akhirnya membuat teman-teman itu stres, terus tumbuhlah itu ya, ada kecemasan, ada ketakutan gitu loh. Nah dengan olahraga jalan kaki di pagi hari beneran teman-teman ya, jika teman-teman rutin konsisten menjalankan itu semua ya, yang namanya hormon kortisol itu akan hilang, akan terurai teman-teman. Akhirnya kita mendapatkan hormon bahagia, dan tentunya teman-teman akan mendapatkan lagi hormon bahagia yang bagaimana pun, hormon bahagia yang selama ini teman-teman itu rindukan. Nah selama teman-teman terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis sadar, pastinya nih teman-teman nih semua ya, atau sebagian besar itu orang-orang terkena anxiety itu lebih murung gitu kan, gundah gulana, tidak tahu apa yang harus dilakukan, pengennya rebahan, pengennya tiduran, memikirkan sesuatu hal yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan teman-teman. Karena apa? Dengan teman-teman semakin stres, semakin memikirkan ya apa yang teman-teman nggak tahu lah apa yang dipikirkan, itu semakin menguras yang namanya energi teman-teman. Akhirnya apa? Teman-teman mudah lelah, terus badan lemes, terus ya sensasi-sensasi yang lain akhirnya datang terus itu teman-teman. Nah cara tadi ya, metode-metode tadi teman-teman konsisten deh, sehari lakukan olahraga, jalankan metodenya ya, 2 hari, 3 hari, terus nanti sampai seminggu, sampai dengan sebulan dan seterusnya, itu teman-teman akan merasakan perkembangan yang lebih baik, perubahan yang lebih baik lagi. Nah konsumsi obat yang sudah terlanjur itu hilangkannya gimana Bun? Hilangkannya, lepasnya itu perlahan dulu, nggak apa-apa, tidak bisa sekaligus, oke gitu kan. Kalau bisa sekaligus itu syukur-syukur ya, alhamdulillah kalau bisa menghilangkan secara sekaligus. Tapi kalau sudah yang ketergantungan, jadi teman-teman lepaskannya itu ya perlahan dulu. Misalkan ada yang menjalankan metode seperti ini, Bun gimana kalau misalkan diturunkan dulu dosisnya gitu kan, dari yang 0,5 jadi 0,25. Nah itu juga nggak apa-apa, bertahap teman-teman, turunkan dosis. Terus nanti minumnya ya, cara minumnya itu yang tadinya 3 kali sehari itu bisa teman-teman 2 kali sehari, nanti besoknya 1 kali sehari, terus besoknya lagi
lagi coba lepas total, terus besoknya lagi lepas total. Nah, itu lama-lama teman-teman akan terbiasa kalau teman-teman ya bisa mengulang ya tadi lepas obat itu secara perlahan, pastinya bisa. Teman-teman jangan bilang, aduh bunda nggak bisa bunda, saya sudah ketergantungan obat. Kata siapa nggak bisa? Teman-teman harus bisa mengabaikan pola pikir negatif, terus mengafirmasi diri, jangan merasa-rasakan sensasi terlalu dalam, terus juga jangan sampai teman-teman terus menerus memperlakukan diri teman-teman itu selayaknya orang sakit. Nah, mulai sekarang teman-teman program ya, metode-metodenya itu dijalankan secara konsisten, secara teman-teman itu sungguh-sungguh. Karena apa ya, pencapaian proses pemulihan itu butuh yang namanya proses fase-fase. Jadi beberapa fase itu akan teman-teman lewati, dan bunda yakin teman-teman semua bisa melewati itu semua. Yakin bener deh. Bunda yakin teman-teman bisa sembuh, bisa kembali hidup secara normal, pulih, sehat, bisa bergerak kemanapun, bebas makan apapun tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa cemas, bisa tidur lelap gitu kan, bisa hahaha, bisa ketawa-ketawa, bisa ngobrol bebas dengan teman-teman yang lain. Pastinya teman-teman itu rindu hobi teman-teman yang dulu, rindu kumpul sama teman-teman yang dulu ya, pastinya begitu kan. Nah, mulai sekarang teman-teman program agar pencapaian proses pemulihan itu bisa teman-teman dapatkan ya. Jadi sabarlah dalam menjalani prosesnya teman-teman, jangan terlalu ngotot mengejar kesembuhan, kejarlah hidup secara normal. Terus juga teman-teman harus bisa memperlakukan diri teman-teman itu seperti orang sehat. Nah, itu lama-lama akan terbiasa, dan teman-teman itu yang pasti sehat. Teman-teman hanya belum bisa mengabaikan pola pikir negatif, belum bisa memperbaiki pola pikir negatif yang selalu saja teman-teman itu sudah ada yang sudah ke brainwash ya, dengan yang namanya searching gitu kan, yang namanya mencari artikel yang selalu dikait-kaitkan dengan sensasi yang datang itu ya dengan penyakit-penyakit berat gitu lah. Nah, itu yang akan membuat teman-teman itu akhirnya lama untuk proses pemulihannya. Jadi stop searching, jalankan metodenya secara konsisten, secara kontinu, secara sungguh-sungguh ya. Olahraga jalan kaki di pagi hari terkena sinar matahari itu pasti bagus banget teman-teman. Ayo, bunda yakin teman-teman itu pasti bisa. Bunda yakin teman-teman, Kang Sunandi aja bisa, masa teman-teman gak bisa? Ayo jadikan itu suatu motivasi, suatu penyemangat untuk diri teman-teman. Pokoknya gangguan asam lambung, gak sensitif psikosomatis disorder, ciliwil-iwil gitu teman-teman. Oke teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan di video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa menjadi wasilah kesembuhan untuk teman-teman, bisa terbebas dari gangguan asam lambung, gak sensitif psikosomatis disorder, sehingga teman-teman bisa kembali bahagia bersama keluarga, bersama saudara, bersama orang-orang tercinta di sekitar teman-teman. Jadi bangkitlah bersama Bunda NH, sehatlah bersama Bunda NH dan Kang Sunandi. Nah teman-teman, sembuh secara alami ya, itu teman-teman bisa lakukan tadi metode-metodenya. Oke, jadi ya apa yang Bunda sampaikan, Kang Sunandi sampaikan, itu semuanya berdasarkan pengalaman kami teman-teman. Karena memang yang namanya gangguan asam lambung gut and sensitive psikosomatis disorder itu membuat teman-teman akhirnya tidak nyaman. Tapi semua itu akan berlalu jika teman-teman konsisten sungguh-sungguh menjalankan metode-metodenya dengan baik. Bunda doakan mudah-mudahan teman-teman ini bertambah panjang umur gitu kan, lancar dalam menjalankan metodenya, dan akhirnya bisa kembali hidup secara normal tanpa obat, tanpa herbal tentunya. Ya teman-teman, terima kasih ya sudah menyimak sampai dengan selesai. Terus juga Bunda mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan yang tidak berkenan teman-teman, karena Bunda hanya manusia biasa, tempatnya salah dan hilaf, kesempurnaan hanya milik Allah teman-teman. Mudah-mudahan video Bunda bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jika bermanfaat, bisa teman-teman share ke teman-teman yang lain yang sedang berjuang. Ayo berjuang bersama Bunda NH dan Kang Sunandi. Jangan lupa bahagia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat, salam sehat, cahaya.